Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview kembali tugas pertama dari pembelajaran terapan aplikasi komputer. Yang pertama itu di sini kita diberi tugas untuk menyelesaikan sebuah form. Di sini total penjualan kopi per jenis selama 2021. Yaitu yang ini ya teman-teman. Kita menggunakan rumus sum ini teman-teman. Lalu kita memblok yang ini sampai dengan sini. Yang ini sampai dengan di sini ya. Lalu dapatlah hasil seperti ini. Setelah itu yang kedua, penjualan kopi per bulan. Nah, untuk penjualan kopi per bulan yaitu ini teman-teman. Kita menggunakan lagi rumus sum, yaitu menjumlahkan yang ini sampai dengan ini, dan ini hasilnya ya teman-teman. Lanjut ruta-rata penjualan kopi per bulan, yaitu average. Nah, yang ini teman-teman, kita menggunakan rumus average. Nah, di sini kita tinggal memilih yang ini. Lalu kita menemukan hasilnya. Setelah itu lanjut pembulatan ke bawah rata-rata penjualan. Pembulatan ke bawah yaitu ini teman-teman. Kita menggunakan rundown, menggunakan rumus rundown, lalu memilih average, lalu kita menggunakan rumus rundown, lalu memilih average yang ini teman-teman, lalu koma, lalu pilih 0 untuk memulai, dan mendapatkan hasil seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk pembulatan rata-rata penjualan kopi per bulan, kita menggunakan round saja ya teman-teman. Ini rumusnya sama dengan round, lalu kita pilih yang ini, average-nya, lalu kita pilih mulai dari 0, dan hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut. Penjualan kopi 2 tertinggi. Penjualan kopi 2 tertinggi yang ini ya teman-teman. Ini hasilnya, kita tinggal memilih max, baru kita menggunakan rumus max, lalu tinggal memilih kopi 2 dan yang tertinggi, yaitu 127 ya teman-teman. Oke, lanjut. Penjualan kopi terendah di bulan Agustus. Nah, yang ini ya teman-teman, kita menggunakan rumus min, dan ini kita memilih tabel yang ini sampai dengan sini dan hasilnya 28. Oke, lanjut ya. Jumlah data keseluruhan dari data penjualan kopi 2021. Itu kita menggunakan rumus count. Nah, lalu kita memilih keseluruhan. Yang ini kita sama dengan count, lalu memilih yang ini sampai dengan yang ini ya teman-teman. Setelah itu mendapatkan hasil seperti ini. Lanjut, ranking dari total penjualan jenis kopi. Nah, kalau yang ini kita menggunakan rumus ranking. Rank sama dengan kita memilih yang ini, lalu titik koma kita memilih tabel total keseluruhan yang ini, lalu titik koma kita mulai dari 0, dan hasilnya akan seperti ini. Ini hasilnya ya teman-teman. Cukup sekian untuk tugas pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut untuk tugas yang kedua, yaitu kita akan menggunakan rumus if.
If yang pertama itu standar kelulusan kehadiran besar dari 12 kali. Lebih besar dari 12 kali ya teman-teman. Kita menggunakan rumus if. Lalu ini, kita pilih yang ini ya teman-teman. Lalu lebih besar dari 12, lulus atau gagal. Nah, setelah itu akan jadi seperti ini dan kita tinggal klik ke bawah. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, standar kelulusan nilai ujian besar dari 80. 80 ini sama saja dengan kolom yang pertama ya teman-teman. Cuman kita harus mengganti kolomnya yaitu yang ini dan lebih besar dari 80. Dan hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut. Yang ketiga, keterangan bayar atau tidak berdasarkan kolom keterangan. Berdasarkan kolom keterangan ya teman-teman. Kita pilih rumus if, lalu pilih ini kolom yang ini. Setelah itu Y sama dengan Y bayar atau tidak bayar. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita tinggal mengklik lagi agar turun ke bawah. Oke, lanjut. Jika lulus, yang keempat, lulus jika kehadiran dan nilai ujian mencapai standar. Kita menggunakan rumus if and. If and, lalu pilih yang ini, kolom kehadiran, lebih besar dari 12, lalu pilih nilai ujian, lebih besar dari 80, lalu lulus atau tidak lulus, lulus atau gagal. Dan hasilnya akan seperti ini, kita klik lagi ke bawah. Lanjut, yang kelima, lulus jika kehadiran besar atau nilai ujian mencapai standar. Kita menggunakan rumus if or, pilih kehadiran, lalu pilih nilai ujian lebih besar dari 80, lalu lulus atau gagal dan hasilnya seperti ini. Lalu kita tinggal klik, dia akan menampilkan semua hasilnya. Lanjut, nomor 6, mendapat sertifikat jika kehadiran dan nilai ujian mencapai standar serta melakukan pembayaran. Oke, kita menggunakan rumus if and. If and, kehadiran kurang dari 100, lalu A, if and kehadiran lebih besar sama dengan 80, kehadirannya lagi lebih kecil sama dengan 90, dan B, if and kehadiran lebih kecil sama dengan 70, kehadiran lebih kecil sama dengan 80, lalu C, titik koma E, lalu tutup kurung dan hasilnya akan seperti ini. Ini kita tinggal klik aja ke bawah dan hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Yang ketujuh, grade nilai. Untuk grade nilai yang ini ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut tugas 3 dan 4 itu digabung ya teman-teman, karena cara kerjanya bertahap. Untuk yang pertama kita menggunakan sum. Sum yaitu kita tinggal menjumlahkan yang tabel ini sampai dengan di sini dan hasilnya akan seperti ini. Untuk sum if, kita menjumlahkan dengan tabel ini dengan ini, lalu kita menggunakan lebih besar 500 ya teman-teman. Dan hasilnya akan seperti ini. Lanjut, untuk sum if itu kita menggunakan yang wilayah. Nah, di sini teman-teman, sum if yang ini kita menggunakan yang ini sampai dengan tabel ini. Lanjut, kita pilih Makassar. Setelah itu kita pilih tabel
yang ini, tabel penjualan. Dan hasilnya akan seperti ini. Lanjut untuk yang sum ifs, yaitu range penjualan. Rumusnya range penjualan yang ini, tabel yang penjualan. Lanjut ke range masa kerja, tabel yang ini teman-teman ya. Ini sampai dengan sini. Lanjut kita pilih, kita kasih lebih besar dari 2, range wilayah yang ini kita menggunakan tabel range wilayah, lalu kita pilih Makassar dan hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut untuk average. Untuk average rata-rata masa kerja sama dengan average rata masa kerja sama dengan average, lalu kita pilih masa kerja, tabel masa kerja ini sampai sini dan hasilnya akan seperti ini. Lanjut average ya, itu rata-rata masa kerja juga sama dengan tabel masa kerja ini dan hasilnya akan seperti ini. Lanjut untuk average if, rata-rata masa kerja lebih dari 3 tahun. Kita pilih yang ini, tabel masa kerja, lalu kita beri lebih dari 3 dan hasilnya akan seperti ini. Untuk average if lagi, rata-rata kerja untuk wilayah Makassar, kita pilih average if sama dengan average if, pilih untuk wilayah, lalu titik koma, pilih daerah Makassar, dan pilih masa kerja, dan hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut average ifs. Kita menggunakan tabel penjualan. Setelah itu menggunakan tabel wilayah, lalu pilih Makassar, lalu masa kerja lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1. Dan hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut teman-teman ke count. Jumlah data masa kerja, kita menggunakan rumus count. Lalu pilih masa kerja yang ini. Dan hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut. Jumlah data masa kerja kita menggunakan rumus konta. Nah, rumus konta itu sama dengan pilih masa kerja dan hasilnya akan seperti ini. Lanjut COUNT if kita menggunakan tabel masa kerja lalu kurang dari 3. Oke, teman-teman. Dan hasilnya akan seperti ini. Lanjut count ifs. Kita menggunakan rumus sama dengan count if, pilih wilayah, lalu pilih Makassar, lalu lebih kurang dari 3 dan hasilnya sama dengan 2. Oke. Lanjut count blank. Untuk menjumlahkan sel yang kosong masa kerja. Jadi kita menggunakan sama dengan count blank. Pilih yang ini, tabel masa kerja, dan hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk tugas 3 dan 4 cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut teman-teman. Untuk tugas yang kelima, yaitu kita di sini akan menggunakan trim, upper, lower, proper, len, find, dan search. Oke, yang pertama kita menggunakan trim. Trim itu apa sih teman-teman? Trim itu untuk memperbaiki data string dengan menghapus spasi yang ada kecuali spasi antar kata. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini tidak ada ya, tapi yang ini ada spasinya di depan dan di sini hilang. Oke teman-teman, rumusnya yaitu kita menggunakan sama dengan trim, lalu pilih tabel yang akan digunakan atau dipilih. Dan hasilnya seperti ini. Oke. Lanjut untuk upper berfungsi untuk mengonversi teks berdasarkan besar kecilnya karakter yang digunakan. Untuk upper ini dia mengubah ya teman-teman, mengubah huruf
dari kecil ke besar menjadi huruf kapital semua. Itu fungsi dari upper. Nah, kita menggunakan rumus sama dengan upper lalu pilih tabel. Yang ini tadi dia huruf kecil semua menjadi huruf kapital semua. Lanjut untuk lower juga sama, tapi untuk lower diubah ke huruf kecil semua. Kalau upper untuk huruf kapital semua. Oke, lanjut proper. Nah, untuk proper juga sama ya teman-teman. Mengubah awal di setiap nama menjadi huruf kapital. Yang tadinya kecil berubah jadi besar ya teman-teman. Lanjut len. Fungsi dari len itu untuk menghitung banyak karakter ya teman-teman. Oke, lanjut fin. Digunakan untuk mencari kata dengan melakukan pencocokan string secara case sensitif. Contohnya fin sama dengan kita menggunakan rumus fin sama dengan fin, buka kurung, kita pilih contohnya Wira ya teman-teman, Wira. Lanjut Wira, lalu kita pilih tabel yang ada tulisan Wiranya ya, yang ini. Oke, dan dia akan mencari pencocokan string dan hasilnya seperti ini. Oke, lanjut yang search itu berfungsi untuk mencari teks dengan melakukan pencocokan string secara non-case sensitif. Oke, kita menggunakan rumus sama dengan search. Contohnya kita pilih kata noto yang ini ya, noto, lalu pilih yang ini, tabel yang ini, lalu hasilnya kita mulai dari 1, lalu hasilnya sama dengan 16. Oke, untuk tugas yang kelima cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, lanjut untuk tugas ke-6. Kita akan menggunakan yaitu ada lookup, VLOOKUP. Yang pertama kita menggunakan rumus lookup. Lalu kita pilih nilai, lalu kita pilih kelas, lalu pilih. Nah, oke teman-teman, lanjut. Oke, lanjut untuk tugas yang kelima, yaitu pencarian data, lookup dan VLOOKUP. Oke, yang pertama yaitu kita menggunakan rumus lookup. Nah, rumus lookup ini kita pakai yang E91 yang tabel ini. Setelah itu kita pilih tabel array yang ini teman-teman. Setelah itu kita absolutkan atau kita kunci, lalu titik koma pilih nomor 2 dan hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut. VLOOKUP. Sedikit tunggu. Name-nya harus sedikit merekam kan nih. Setelah itu kita menggunakan lagi rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP ini Nah, ini rumus VLOOKUP sama dengan kita pilih name, lalu pilih tabel referensi. Tabel referensinya yang ini ya teman-teman, yang ini. Kita pilih keseluruhan. Yang ini setelah itu kita absolutkan atau kita kunci, lalu kita pilih false atau nomor 2, lalu mulai dari 0, lalu tutup kurung dan hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut. Setelah itu tinggal ditarik ke bawah dan hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita menggunakan yang ini rumus VLOOKUP untuk tabel ruangan dan tabel nama, kita menggunakan rumus VLOOKUP, lanjut ke tabel ruangan.
tabel ruangan kita menggunakan rumus VLOOKUP ya teman-teman. Kita menggunakan rumus VLOOKUP, kita pilih yang ini dulu, yang ini pertama, lalu kita pilih tabel referensi untuk keseluruhan, yang ini sampai dengan ini ke bawah. Setelah itu kita pilih yang tabel kelima, 1, 2, 3, 4, 5, yang ini ruangan, dan hasilnya akan seperti ini. Lalu kita tinggal pencet ke bawah dan semua akan mengikut. Untuk tugas ke-6 cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.